Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dunia jin itu sebenarnya kurang lebih dengan kita. Di antara jin itu ada yang ahli salat, ahli puasa, ada yang umroh, ada yang haji, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli zikir, bahkan ada yang mujahidin fi sabilillah. Tetapi di antara jin pun kebanyakan mereka ada yang fasik, ada yang suka minum khamar, ada yang suka berzina, ada yang suka berdusta, ada yang suka menyakiti dan menzalimi. Ya, karena jin itu terbagi menjadi dua. Wa inna kunna salihuna wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Di antara kami para jin itu ada yang saleh, ada yang baik, tapi juga ada jin-jin yang mereka jahat. Baik, kita akan jelaskan karena mungkin secara umum kita sudah mengetahui tentang asal muasal jin dan pernah saya jelaskan di sini. Saya hendak menceritakan beberapa kisah saja tentang alaqah, hubung kait antara manusia dengan jin saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat. Tiba-tiba kemudian datang jin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Maka Rasul marah, kemudian Rasul menangkap jin itu kemudian mencekiknya. Saking kerasnya Rasul mencekik jin itu sampai keluar air liurnya, dan Nabi SAW merasakan dingin air liur itu. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin mim ba'di, ya Rabb, anugerahkan kepadaku kekuasaan yang tidak kuanugerahkan kepada siapapun sepeninggalku. Tentu jin itu sudah kuikat di tiang masjid sehingga menjadi mainan anak-anak, tapi karena teringat doanya Sulaiman, ku lepas jin itu. Artinya Nabi SAW mencekik jin sampai liurnya terasa dingin. Pertanyaannya, bukankah jin tercipta dari api? Kenapa pula liurnya dingin? Harusnya liurnya panas. Yang tercipta dari api itu asal penciptaannya bapak moyang mereka, tetapi anak keturunannya tidak seperti moyang mereka, sama dengan kita. Bapak moyang kita tercipta dari tanah, tapi apakah kemudian ketika orang dipotong tangannya tiba-tiba keluar tanah? Kan tidak juga, ya, tetap saja keluar darah gitu ya. Itu hanya awal penciptaan saja. Makanya kenapa jin juga disiksa di neraka merasa sakit, sama dengan manusia dipukul tanah juga sakit. Kalau nggak percaya saya pukul antum, pakai tanah liat. Kalau nggak menjerit, saya kasih uang 100 ribu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, kalau kita melihat cerita-cerita di masyarakat kan macam-macam tuh. Apalagi penakut. Penakut itu biasanya pohon pisang pun jadi setan biasanya. Coba saja orang yang takut lewat kuburan. Sebenarnya di kuburan tidak ada apa-apa, mungkin ada pelang warna putih. Itu lari terbirit-birit disangka kuntilanak itu. Itu penakut lah ya. Terkadang seseorang yang saking takutnya, mungkin ada kucing nabrak kaleng kongguan kemudian jatuh perang begitu ya. Itu ketakutan, disangka ada setan tuh di belakang. Atau terkadang kita lihat angin, kemudian ada pohon goyang-goyang, kemudian bayangannya itu ikut goyang-goyang juga kan, disangka setan. Langsung bulu kuduk berdiri semua. Pertanyaannya, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, mungkinkah seseorang itu melihat jin? Sebagaimana yang ma'ruf di masyarakat gitu ya. Maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka yang melihat kita, kita yang tidak melihat mereka. Artinya jin itu bagi kita alam gaib. Jangankan jin, di zaman Nabi SAW banyak orang-orang munafik. Rasul tidak tahu siapa satu munafik itu, kecuali setelah diberitahu Allah, kemudian dicatat oleh Hudzaifah ibn Yaman siapa nama-nama munafik. Kalau Allah tidak memberitahu siapa munafik di zaman itu, selamanya Rasul tidak tahu mana satu yang munafik. Artinya munafik saja kita tidak tahu ya di zaman Nabi SAW, apalagi jin.
Maka seseorang kemudian kalau masuk ke alam jin, kemudian tahu tentang masalah jin tanpa didasarkan Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah bahwa dia itu pendusta. Contoh saja, bahkan ini dusta, ini acting saja. Kenapa kita katakan dusta? Karena Allah yang mengatakan innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Macam mana kemudian menangkap jin dimasukkan ke dalam botol, sementara nas Al-Quran mengatakan kita tidak mampu melihat mereka, sementara mereka melihat kita? Kalau gitu tidak adil, Ustaz. Enak kali jin melihat kita, kita tak bisa lihat jin. Allah Maha Adil. Ketika di dunia kita tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat kita, kelak di sorga Allah balik alamnya, di mana kita bisa melihat jin dan jin tidak bisa melihat kita. Itulah kebalikan dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika jin-jin itu tasyakul, beralih rupa, maka kita mungkin melihat. Bisa saja seseorang kemudian melihat ada burung hantu, disangka hantu, karena ada hantunya, burung hantu. Kemudian kucing garong warna hitam, disangka setan, padahal garong dia. Jadi mungkinkah kemudian jin-jin itu tasyakul dan seseorang bisa melihatnya? Maka kita katakan kalau itu yang terjadi bukan dalam bentuk asli, mungkin. Saya akan bercerita beberapa kisah ya di zaman para sahabat. Pertama, kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ditugaskan Rasul untuk menjaga Baitul Mal, menjaga pembendaharaan Baitul Mal. Rupanya di malam itu ada pencuri masuk ke Baitul Mal mencuri gandum, satu karung, kemudian lari dibopong. Abu Hurairah melihat pencuri ini langsung mengejar, kemudian menangkap. Rupanya pencuri ini adalah orang tua dan mengatakan, ya Abu Hurairah, ana syaikhun kabir faqirun dhu iyalin wa ma ataituka illa min hajatin wa ma asabtu syai'an dunak ma ataituka bla 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 bla, bahasa kita ya. Maka syaitan mengatakan, ataupun orang ini mengatakan pencuri ini, ya Abu Hurairah, saya ini orang tua, fakir, punya keluarga, dan saya tidak mungkin mencuri kecuali karena sebuah hajat, kebutuhan, karena mereka butuh makan, makanya aku terpaksa mencuri. Lepaskanlah Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah karena kasihan dilepaskanlah pencuri. Keesokan harinya berjumpa dengan Rasul. Sebelum kemudian Abu Hurairah bercerita, Jibril sudah kasih tahu, dan Rasul sudah mewanti-wanti, ya Abu Hurairah, fa innahu sayaudu al-bariyah, fa innahu sayaudu fil lail. Wahai Abu Hurairah, orang itu akan kembali nanti malam. Betul, rupanya malam kedua mencuri lagi, ketangkap lagi, minta uzur lagi, dilepas lagi. Sampai ketiga kali Abu Hurairah mengatakan, tidak, ini sudah ketiga kali kau mencuri, tidak mungkin aku lepas, akan kuhadapkan kau kepada Nabi SAW. Maka orang ini mengatakan, gini saja wahai Abu Hurairah, lepaskan saya. Maukah kuajarkan kepadamu, maukah kuajarkan kepadamu sesuatu yang kalau kau baca, setan akan lari darimu, setan akan lari darimu. Kemudian orang ini mengatakan, ya Abu Hurairah, apabila engkau hendak beranjak ke pembaringanmu, bacalah suratul kursi, maka tidak ada setan yang bisa mendekatimu sejak kau tidur sampai kau bangun. Habis itu Abu Hurairah melepaskan orang ini. Keesokan harinya dia berjumpa dengan Nabi SAW dan mengatakan, Abu Hurairah, tahukah kamu orang yang kau tangkap 3 malam berturut-turut itu? Kata Abu Hurairah, Allah wa Rasulullah a'lam. Saya tidak tahu wahai Rasul. Kata Nabi SAW, fa innahu syaitan. Dia adalah setan, dia adalah jin yang menyerupai manusia sebagai pencuri. Sadaqaka wa huwa kadhub. Untuk masalah ini, maksudnya ayat kursi yang kau baca, dari semenjak kau tidur sampai kau bangun, dan kau tidak akan diganggu syaitan, ini benar. Khusus masalah ini saja, sadaqaka wa huwa kadhub. Tetapi masalah yang lain, dia pendusta. Kebanyakan setan itu pendusta. Khusus masalah ini dia benar, gitu maksudnya.